وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ala ashabihi wa ala ummatihi alladzina yattabi'una hudahu ila yaumiddin. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak-bapak pimpinan universitas dan segenap pejabat struktural yang saya hormati, demikian pula rekan-rekan dosen, ya, tenaga kependidikan dan adik-adik mahasiswa IMM dan lain-lain. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim, ya, di masa pandemi, ya, melalui saluran virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna daripada silaturahim kita, silatul ilmi kita, silatul fikri kita, silatul harakah kita, ya. Tidak mengurangi makna jalinan kasih sayang, jalinan ilmu pengetahuan, jalinan gerakan dakwah kita, dan mudah-mudahan semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kebaikan yang memberatkan timbangan kita pada yaumul hisab. Tidak lupa menyampaikan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan kita. Dan juga saya sampaikan jazakumullah khairan katsira kepada rekan-rekan yang telah memberikan amanah, ya, untuk hadir di majelis virtual ini. Ada Ustadz Fajar dan teman-teman yang lain. Jazakumullah khairan. Bapak Ibu yang saya muliakan dan adik-adik sekalian, rekan-rekan mahasiswa, sebetulnya hanya 2 poin saja kajian pada pagi hari ini. Yang pertama adalah tentang kewajiban kita untuk melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang kedua adalah bagaimana kita selalu mengingat orientasi jauh kita. Semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apapun yang kita dedikasikan saat ini, termasuk dalam profesi kita, baik sebagai pendidik atau tenaga kependidikan, bahkan rekan-rekan mahasiswa, itu bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam rangka menjalankan amanah ibadah penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, ya, Muhammadiyah kita ini, kalau kita membaca, ya, dari definisi yang ditulis di dalam anggaran dasar kita, ya, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid, ya, bersumber pada Al-Quran dan Sunnah makbulah yang bertujuan untuk
mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu luar biasa itu. Jadi kata kuncinya adalah Muhammadiyah, ya dakwah itu sendiri, baik dalam konteks amar ma'ruf maupun nahi mungkar, termasuk juga kata kunci yang penting adalah tajdid, melakukan berbagai macam upaya di dalam merefine, mempercantik kembali, memperbaharui kembali aspek-aspek yang barangkali telah usang, ya, karena persoalan masa dan waktu di dalam struktur ajaran agama kita ini. Oleh karena itu, begitu kita menjadi bagian dari Muhammadiyah, sesungguhnya dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan juga gerakan tajdid, ya, itu sudah menjadi nafas kehidupan kita. Sehingga kalau kita membaca dokumen-dokumen yang lain dinyatakan Muhammadiyah ini adalah gerakan Islam. Kalau disebut gerakan Islam, artinya Muhammadiyah ini bukan gerakan sekular. Karena sumber ajarannya sudah sangat jelas, ahdab, tujuan, goal, dan orientasinya pun juga demikian jelas. Berangkat dari Al-Quran dan hadis dengan kemudian menggunakan tools, ya, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar di satu sisi, kemudian gerakan tajdid, ya, untuk mewujudkan ghoyah kita ini jelas sekali, tahqiq al-mujtama' al-islami, mewujudkan masyarakat Islam. Jadi inna lillahnya itu sudah jelas, wa inna ilaihi raji'unnya juga sudah jelas. Inilah Muhammadiyah kita. Dan untuk kemudian memudahkan saja penyebutan istilah, daripada definisi yang satu paragraf itu kan disebut dengan Muhammadiyah, agar di dalam kolbu kita ini selalu terpatri, kita ini adalah bagian daripada umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, sederhana sekali itu. Jadi kalau ditanya apa yang membedakan kita sebagai pendidik atau dosen atau tenaga kependidikan atau mahasiswa dan seluruhlah sivitas akademika kita, ya muaranya ada di situ. Mungkin persoalan-persoalan tridharma atau catur dharma itu universal berlaku di seluruh perguruan tinggi, bukan hanya di Indonesia, bahkan juga di luar negeri. Saya kira siapapun dan perguruan tinggi manapun, apa yang disebut dengan tridharma itu adalah sesuatu yang sudah menjadi fitrah bagi pendidikan tinggi. Tetapi apakah pendidikan tinggi itu memiliki dasar framework atau worldview seperti yang kita sampaikan tadi, bersumber dari Quran dan Sunnah, kemudian ada sayap dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan dakwah di Muhammadiyah ini bukan hanya verbal. Silahkan dibuka, saya kira juga di kaidah perguruan tinggi atau sekolah menengah kita, atau amal usaha secara umum. Itu semua aktivitas yang dilakukan oleh unit apapun di Muhammadiyah ini, itu semuanya adalah dalam kerangka dakwah. Jadi panti asuhan berdakwah, dosen itu berdakwah, cleaning service itu berdakwah, rektor berdakwah, ketua umum Muhammadiyah berdakwah, BPH berdakwah, ya kan? Driver bus-bus kampus kita berdakwah, ya, semua rumah sakit kita berdakwah, sekolah kita berdakwah.
ya, yang sekarang COVID-19 Command Center itu juga berdakwah, para ahli virologi, para ahli epidemiologi, ya, Dr. Alim dan kawan-kawan, semuanya adalah aktivitas dakwah. Ya. Jadi semua aktivitas ini dalam kerangka ya tadi itu mewujudkan masyarakat kita yang bukan semata-mata sejahtera di akhirat tapi juga di dunia, itulah makna dakwah. Oleh karena itu bagian kecil dari dakwah dalam wujudnya yang verbalistik, verbal gitu ya, komunikasi secara spesifik, itu disebut di Muhammadiyah kita ini dengan tablik. Maka di Muhammadiyah tidak dikenal majelis dakwah. Mengapa? Karena paradigmanya adalah dakwah itu komprehensif, dakwah itu holistik. Jadi tidak bisa misalnya, oh dakwah itu hanya orang fakultas agama Islam. Tidak ada. Di Muhammadiyah tidak dikenal narasi itu. Orang teknik itu dai. Orang kedokteran itu dai, orang hukum itu dai. Orang sosiologi itu dai, orang antropologi itu dai. Orang teknologi TI ini juga dai dan seterusnya. Semua kita ini adalah dalam kerangka dakwah kepada Allah. Yang ahli agama Islam berdakwah dengan kompetensinya di bidang keagamaan Islam. Yang IT berdakwah dengan kompetensinya di bidang IT. Yang ahli kedokteran berdakwah dengan kemampuannya di bidang kedokteran. Yang ahli keperawatan, kawan-kawan nurse ini berdakwah dengan ilmu keperawatannya, yang pertanian dengan ilmu pertaniannya, yang hukum berdakwah dengan ilmu hukumnya. Kenapa teman-teman sekalian? Ini pandangan yang saya kira tidak mudah mencari pandangan yang sedemikian rupa dan konkret dan dirasakan oleh masyarakat. Jadi kalau kemarin misalnya ada satu lembaga survei meletakkan lembaga mana sebetulnya yang paling peduli dengan, mohon maaf saya tekankan, nyawa umat manusia di Indonesia pada masa pandemi ini, dan diletakkan Muhammadiyah pada tingkat yang pertama, ya kan? Majelis tablik, majelis tarjih itu hanya satu unsur saja dari satu kerja dakwah besar kita, yaitu yang tergabung di dalam sayap MCCC, Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Tapi semuanya adalah prem dakwah. Saya mengikuti betul bagaimana kita bergandengan tangan lintas majelis, tarjih, tablik, dengan kawan-kawan para ahli kedokteran dan seterusnya itu, ahli virus. Karena Muhammadiyah memahami dakwah itu sedemikian rupa, dan sebetulnya ini yang paling sesuai dengan Al-Quran. Mengapa demikian? Satu, perintah Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu kata kerja. Address-nya itu adalah individu, person. Ud'u, serulah olehmu. Dan fi'lul amri di dalam kaidah kita, kalau kita mempelajari usul fikih, kita katakan al-amru lil wujub. Perintah itu selalu berkonotasi pada kewajiban. Maka muncullah istilah ya dalam hukum kemudian ad-da'watu wajibah ala kulli muslim. Dakwah itu wajib bagi setiap muslim. Jadi sebagaimana Allah memerintahkan kita wa aqimis sholata li zikri atau aqimus sholata wa atuz zakah, itu sama perintahnya. Sholat itu menjadi wajib. Dakwah itu pun juga menjadi wajib secara individual. Nah, oleh karena itu semua ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimanapun apapun profesi kita saat ini yang diizinkan dan diberi anugerah hidup oleh Allah, hidup kita sendiri ini adalah anugerah dan itu adalah nikmat dari Allah, maka yang berlaku adalah tsumma latus'alunna yauma idzin anin naim. Kemudian nanti pasti kamu akan ditanya tentang nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah. Nah sekarang
maka kita sekarang anugerah hidup sedemikian rupa. Dan salah satu kewajiban kita di dalam menjalani anugerah hidup ini adalah berdakwah. Jadi jangan dipisah-pisahkan. Karena fi'lul amri yang berlaku di dalam perintah sholat, zakat, puasa, haji, dan dakwah secara khusus ini, itu adalah sama menggunakan kata kerja perintah. Nah, bahwa nanti kewajiban orang itu sesuai dengan kadarnya masing-masing itu persoalan lain. Tapi yang harus kita sadari adalah jangan sampai ada persepsi di antara kita bahwa dakwah itu hanya kewajiban yang bersifat spesifik bagi orang tertentu. Salah. Karena perintahnya dalam Al-Quran sama dengan redaksi-redaksi yang digunakan oleh Allah di dalam perintah-perintah syariat yang lain. Ya seperti sholat, zakat, puasa, dan seterusnya itu. Nah lalu, mengapa ada ayat misalnya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ya. Wa ulaika humul muflihun. Para mufassir menjelaskan ya. Ayat yang pertama itulah wajib yang disebut dengan fardu ain, yang ud'u ila sabili rabbik. Sementara ayat yang kedua ini menunjukkan fardu kifayah. Nah, dia tidak bisa dikontradiksikan, tidak bisa dihadap-hadapkan, tetapi ayat ini saling melengkapi. Kapan dakwah yang fardu kifayah itu bisa dilakukan? Ketika ada suatu persoalan dakwah yang membutuhkan sinergitas dan kerja kolektif di antara elemen umat ini. Apa misalnya sekarang? Kita menghadapi satu kemungkaran konstitusional. Misalnya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Yang jelas-jelas itu kemudian bertentangan secara diametral dengan asas konstitusi kita yang di mana negara ini adalah negara yang bertuhan misalnya. Tapi kan menghadapi RUU, ya, mohon maaf saya katakan, menghadapi kemungkaran konstitusi ini tidak bisa diselesaikan di khutbah Jumat, nggak bisa. Dia membutuhkan sinergi antar umat, ahli-ahli tata negara, ahli hukum, ahli ini harus duduk bersama. Mungkin kalau ini nanti kekuatan politik ini tetap ngotot dengan apa yang dikehendaki, maka kita akan bertarung di apa misalnya di persidangan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau sudah sebagian ahli dan misalnya kita yakin ini RUU ini adalah kemungkaran konstitusional. Bahkan sekarang sebagian tokoh kita Muhammadiyah, Pak Amin Rais, Prof. Din Samsudin dan lain-lain itu mengajukan judicial review atas undang-undang COVID-19. Karena adanya kemungkinan kemungkaran yang ada di situ. Tapi apakah itu bisa dilakukan oleh individu? Tentu sulit. Karena dia membutuhkan kapasitas, membutuhkan energi, membutuhkan intelektualitas, membutuhkan macam-macam itu. Oleh karena itu, tidak semua umat wajib datang ke Mahkamah Konstitusi jika sudah ada yang mewakili. Tapi kalau ini kita yakini sebagai sebuah kemungkaran seperti HIP atau Undang-Undang COVID-19, kok tidak ada orang yang melakukan nahi mungkar, maka pada saat itu kita semua umat Islam ini berdosa. Tetapi sekarang, seorang dosen yang ada di hadapan mahasiswa, mohon maaf Pak dan ibu-ibu sekalian, seringkali kita lupa. Kenapa? Saya kan mengajar tentang teori rekayasa tanah gitu. Lalu mendapatkan suatu kemungkaran yang sebetulnya itu kita yakini sebagai suatu kemungkaran, kok diam? Saya lahir batin sangat yakin. Apapun alasan dan dalih dosen itu, dia tidak bisa lepas daripada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas amanah dakwah itu. Ini secara umum, Pak. Terlebih lagi kemudian kita ini menjadi bagian daripada Muhammadiyah. Nah, ini saya kira penting sekali kita harus ada suatu kesadaran kolektif di Muhammadiyah kita ini. Muhammadiyah kita ini sebetulnya sudah punya suasana sosial yang membuat ruang bagi siapapun di antara kita ini untuk bisa melaksanakan aktivitas dakwahnya dengan
ya sebaik-baiknya. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, ini hanya sekedar ini sajalah, kita saling mengingatkan, karena di beberapa tempat kita ini juga kadang lupa ya. Kita lebih lebih nyaman gitu dengan istilah dosen, tetapi kemudian lupa bahwa kita juga sebagai seorang dai. Nah, ibu bapak sekalian yang saya muliakan, terkait dengan ini kembali lagi kepada tupoksi kita lah sebagai para pendidik ya. Kita saat ini ya, kita bicara sajalah realitas pendidikan kita. Apa yang bisa kita lakukan kepada anak-anak kita, adik-adik kita ya, di ruang-ruang kelas kita, di kampus kita lah, dimanapun kita berada itu. Jadi yang pertama tentu saya ingin mengatakan persoalan pendidikan kita saat ini, apalagi semakin ke sini. Kemarin Pak Ketua Umum di forum Majelis Guru Besar Muhammadiyah misalnya memberikan satu ingatan kepada kita semua tentang wacana yang disuarakan oleh misalnya ilmuwan Israel ini, Yuval Harari misalnya, yang mengatakan bahwa kehidupan sosial, agama, politik manusia itu adalah murni sebagai sesuatu mitos. Kita baca juga artikel-artikel yang lain bahwa pemikiran-pemikiran ini karena dia terjebak di dalam frame yang sekular, bahkan bukan sekedar sekular tapi ateistik, di mana dia hanya meyakini saja persoalan-persoalan yang bersifat material dan bendawi, dan dia sama sekali tidak mau percaya terhadap hal-hal yang bersifat spiritual atau juga intuitif. Wah, ini juga akan menjadi persoalan. Tetapi saya baca gitu artikel beliau, bukunya cukup tebal. Kalau kita lihat dari fakta perilaku masyarakat kita, memang kita boleh kritis lah kepada Harari, tetapi sebagai sebuah fakta yang dia tulis, benar juga gitu. Taruhlah sekarang, pendidikan kita, taruhlah nggak usah bicara pendidikan yang umum, pendidikan Islam sendiri, kita ini kadang terasa sekali kehilangan pijakan-pijakan rohani spiritual. Dan kemudian pendidikan kita ini cenderung berorientasi pada hal-hal yang bersifat materialistik dan duniawi. Nah, ini kan menjadi persoalan. Teman-teman sekalian, strategi apa yang kita gunakan kemudian di dalam mendekati anak-anak kita dalam model pembelajaran jarak jauh ini yang semuanya serba online? Karena kita mengerti bahwa ada aspek-aspek spiritual, aspek-aspek yang bersifat intuitif, aspek-aspek yang bersifat bahkan intelektual pada tataran tertentu yang mungkin tidak mungkin bisa tersampaikan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini saya kira dakwah kita di dunia pendidikan ini menjadi, saya letakkan di sini adalah nomor satu ini. Bagaimana kemudian melakukan reorientasi terhadap pendidikan kita yang sudah sangat pragmatis yang sedemikian rupa. Nah, yang repotnya teman-teman sekalian, kalau kita sendiri juga terjebak di dalam realitas pragmatisme itu. Nah, jadi kalau misalnya seorang asesor sertifikasi dosen itu lebih ditakuti daripada seorang malaikat raqib atid, nah ini kan menjadi juga persoalan. Bagaimana tekanan-tekanan Scopus misalnya melebihi segala prioritas di atas prioritasnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini juga menjadi persoalan. Bagaimana kita menyandingkan antara tuntutan-tuntutan ini dengan apa yang saya bacakan di awal tadi, konsep diri kita sebagai pendidik di internal Muhammadiyah. Saya kira ini sangat berat ya. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya muliakan, Muhammadiyah sebetulnya sebelum misalnya Yuval Harari tadi, ilmuwan Israel, menulis tentang bagaimana manusia akan mengalami satu paradok yang maha dahsyat di dalam hidupnya ke depan. Manusia bukan lagi menjadi hamba dari Tuhan, tetapi menjadi hamba dari
teknologi yang dia ciptakan sendiri, dia patuh dan tunduk kepada satu kekuasaan ilmu yang sangat dahsyat. Muhammadiyah sebetulnya pada tahun 2005 yang lalu, pada pernyataannya jelang 1 abad itu kan sudah memberikan statement juga. Kemudian muktamar di Jogja juga menjelaskan itu, di mana kita sedang mengalami apa yang disebut dengan kita kehilangan kanopi spiritual. Kita mengalami semacam proses despiritualisasi. Bahkan lebih jauh, kita mengalami suatu proses dehumanisasi. Kita ini menjadi orang yang kehilangan kemanusiaan kita sendiri pada saat kita menjadi manusia. Lah ini kan seperti isyarat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Sayakunu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin ala jisman insin. Akan muncul generasi yang hati mereka itu hati setan, tetapi bersemayam di fisik manusia. Ini kan kalau Nabi mengatakan ini 14 abad yang lalu akan ada gejala, ya, fenomena sosial di mungkin masa kita juga terjadi, karena Muhammadiyah sudah menyatakan itu sejak 2005. Nah, ini kan menjadi tugas berat kita sekarang bagaimana meletakkan orientasi pendidikan kita termasuk di Muhammadiyah secara benar. Ya, terlebih lagi sekarang kawan-kawan di bidang pendidikan agama Islam kan tambah bingung lagi karena ada wacana misalnya pendidikan agama direduksi lagi kemudian semata menjadi pendidikan kewarganegaraan. Kita bisa membayangkan di mana letak daripada tarjih gitu ya, letak daripada itulah ajaran-ajaran agama kita ketika dia menjadi subsistem daripada sistem yang dibuat oleh manusia. Nah, jadi teman-teman sekalian yang saya muliakan, kalau kita membaca secara normatif ya, di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim, adab seorang yang berilmu dan seorang pembelajar, itu Imam Nawawi mengatakan innama yu'tar rajulu ala qadri niyatihi. Sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan perolehan. Perolehan ini dua. Bisa perolehan dunia, bisa perolehan akhirat. Nah, kita ingin dua-duanya. Beliau katakan ala qadri niyatihi. Itu semata atau ekuivalen dengan niatnya. Ya, kalau hadis innamal a'malu binniyat itu saya kira semua kita sudah mendengarnya gitu. Tapi dalam konteks paradigma pendidikan kita ini gimana? Ya. Kemudian kita lihat juga di dalam pandangan seorang ulama kita, Al-Imam Ibnu Jama'ah. Ibnu Jama'ah ini menulis satu kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Suatu peringatan bagi para pendengar dan para penutur yang bercerita tentang adab-adab seorang ilmuwan, intelektual dan seorang pembelajar. Beliau mengatakan husnun niyyah fi talabil ilmi bi an yaqsida bihi wajhallah. Jadi kebaikan niat di dalam mencari ilmu, dan ilmu dalam perspektif kita Muhammadiyah, ilmu itu tidak ada lagi ini ilmu syariah, ini ilmu umum, tidak ada. Ilmu itu semuanya adalah dalam kerangka minallah, karunia Allah. Ya. Kalau kita mengatakan ini adalah agama, ini adalah non agama, itu semata-mata hanya pembagian yang bersifat administratif saja. Kita tidak berbicara pada konteks yang sangat mendasar misalnya dalam hal orientasi itu. Oleh karena itu, menuntut ilmu apapun, mau komputer, kedokteran, ilmu hukum, syariah, ilmu perbankan Islam, teknik dan seterusnya itu, tujuannya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala wal amal bihi. Kemudian melakukan berbagai macam aktivitas keilmuan tersebut wa ihya'us syariah, dan juga untuk menghidupkan ajaran Allah. Jadi orang IT harus ada misi menghidupkan ajaran Allah. Orang kedokteran harus ada misi menjalankan ajaran Allah. Orang sipil, teknik sipil harus ada misi menjalankan ajaran Allah. Orang ahli antropologi, sosiologi, dan semua prodi ini harus ada misi menjalankan menghidupkan ajaran Allah Subhanahu wa taala wa tanwir qalbih.
membuat pencerahan di dalam kolbu. Nah, ini dikatakan beliau pada abad berapa? Wa tahliyatu batinihi wal qurbi minallah. Dan kemudian membuat hiasan yang cantik di dalam batinnya, bukan hanya zahir. Ya, artinya secara zahir kita lah demikian, tetapi menjadi persoalan adalah bagaimana tahliyatul batin kita ini, struktur batin kita ini apa? Ini menurut para ulama sangat penting untuk di muhasabah lah, di introspeksi begitu. Karena itu Al-Imam Az-Zarnuji dia menulis di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ya. Falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina yajdawna ila al-ilm wa la yasilun. Masa ini, kata beliau, padahal beliau hidup kapan, dah berapa ratus tahun yang lalu. Saya melihat banyak sekali para pelajar itu bersusah payah untuk mencapai ilmu dan mereka tidak mencapainya. Wa min manafi'i wa samaratihi wa hiya al-amalu bihi wan nashr yuhramun. Di antara manfaatnya itu dan buah daripada ilmu pengetahuan itu yang mengamalkan, konsisten dengan tuntutan ilmu pengetahuan itu dan juga menyebarkan. Tapi mereka tidak sampai kepada itu. Mengapa? Li'annahum akhta'u tariqahu, karena mereka salah jalan. Wa taraku syara'itahu, dan mereka meninggalkan syarat untuk pencapaian itu. Pencapaian ilmu pengetahuan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin ilmu pengetahuan itu secara kompetensi akademik, bahkan kompetensi skill misalnya dia peroleh. Tapi ketika ilmu itu tidak didasarkan pada orientasi yang baik, maka dia akan menjadi fasik. Kaum intelektual, tapi menjadi gerombolan pengkhianat terhadap ilmu pengetahuan. Dan sekarang di negeri kita terasa betul betapa banyak para ilmuwan ini kemudian menjadi penyambung lidah daripada kemungkaran. Baik itu kemungkaran hukum, kemungkaran konstitusi, kemungkaran moral, ya, kemungkaran politik, kemungkaran budaya. Muncul melalui lisan para ilmuwan. Nah, ini kan paradoks betul. Mestinya para ilmuwan itu adalah menyuarakan apa yang semestinya berpihak kepada Allah dan kemanusiaan, tetapi dia kemudian membatasi diri pada kepentingan-kepentingan yang sangat rendah. Jadi bisa saja dia mencapai, dia berjaya misalnya, bahkan dia capai derajat tertinggi secara akademik, tetapi narasi kehidupannya adalah pengkhianatan kepada umat dan bangsa. Artinya apa? Ilmunya nggak berkah. Walaupun dia punya status, politik, sosial, dan seterusnya. Nah, ini yang pertama. Narasi para ilmuwan kita ini sangat sederhana. Poin yang kedua adalah kita di Muhammadiyah ini harus berperang betul dengan narasi dualisme pendidikan ini. Dan ini berasal dari konsep ilmu. Jadi tidak boleh lagi lah ada klaster-klaster yang sifatnya klaim-klaim tertentu di dalam program studi kita. Karena ini penyakit lama tetapi kadang-kadang diterus-teruskan ini. Adanya ini pendidikan agama, ini pendidikan non-agama. Tadi menurut saya cukuplah ini adalah dalam ranah administrasi pendidikan saja, tidak di dalam ranah filosofi pendidikan kita. Sebab kalau secara filosofi ini sudah dipecah-pecah, maka ini nanti akan melahirkan apa? Split personality. Jadi akan muncul anak-anak didik kita yang kepribadiannya itu terbelah. Apa maknanya? Maknanya adalah jangan sampai kita memberikan ruang untuk terbangunnya jiwa-jiwa yang terbelah, kepribadian-kepribadian yang terbelah. Malah dulu saya pernah ngobrol sama teman-teman di Gajah Mada. Dia bilang, wah kami anak Gajah Mada untuk apa berkerudung? Kita kan kuliah di Gajah Mada. Lalu nanti ada kampus-kampus Islam, begitu nyampe pintu gerbang kampus, dia buka kerudungnya. Kenapa? Ya hanya simbolisasi saja kalau di kampus Islam, lalu dia menggunakan kerudung, lalu begitu di depan ring road, dia sudah lepas. Nah, mengapa demikian? Itu barangkali tampilan sederhana daripada split personality itu tadi. Tentu keperbedaan itu ada. Tetapi kan kita tidak menanamkan bahwa seorang yang belajar di Fakultas Agama Islam di hadapan Allah lebih mulia daripada misalnya seorang yang belajar kedokteran. Ini kan tidak boleh terjadi.
Jadi kata Profesor Kunto Wijoyo, memang walaupun kita tidak sekularisme secara formal, tapi secara subjektif sebenarnya formal. Apa sebetulnya kita sekular gitu? Apa maknanya? Ketika kita hanya mengatakan hanya ilmu agama lah, ya, yang kemudian valid di hadapan Allah, lalu yang ini kemudian juga, oh tidak, hanya ilmu dunialah yang kemudian bisa membuat kita berjaya. Yang holistik itu kan tidak melakukan apa yang disebut yang sedemikian itu. Nah, poin yang ketiga, ini juga kemungkaran bagi kita barangkali para dosen yang perlu masuk di dalam frame dakwah kita. Inilah kemungkaran pada aspek epistemologi, ya, dalam struktur keilmuan kita. Karena kemudian dibuat seolah-olah antara aksiologi dan epistemologi itu adalah dua ranah yang berbeda. Saya terus terang nggak setuju ketika misalnya ada dosen hukum mengatakan sudahlah ini teori, besok realitas sudah beda. Nah, itu kan seharusnya nggak begitu. Ya, kalau sejak kuliah saja mahasiswa kita katakan demikian, wah ini nanti aspek pertahanan moralnya itu menjadi sangat rendah. Jadi seolah-olah ya dekonstruksi hukum yang terjadi di ranah politik yang sekarang kita ketahui misalnya di Indonesia, seolah-olah itu menjadi sesuatu yang halalan thayyibah. Padahal secara akademik kan tidak harus begitu. Nah, inilah yang saya katakan diabolisme intelektual. Bagaimana setan itu masuk di dalam struktur intelektualitas kita dan menguasai cara pandang intelektualitas kita. Bahkan lebih jauh saya katakan, ini adalah bagian dari apa? Inilah muncul talbisul haq bil batil kalau dalam bahasa Al-Qur'an. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan dicampur aduk antara yang hak dan batil ini, lalu yang hak ini disembunyikan karena pragmatisme tertentu. Ini kan mentalitas orang-orang Yahudi. Teori hukumnya tidak begitu, tetapi fakta politiknya begitu. Nah, akhirnya yang terjadi ya inilah. Menjadi repot betul kita. Maka saya kira bapak-bapak dan teman-teman sekalian membaca bukunya Precept Chepra ya. Kita berada dalam krisis global yang serius. Suatu krisis kompleks yang multidimensional menyentuh dimensi-dimensi intelektual, moral, dan spiritual. Suatu krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam catatan sejarah. Ini menyangkut persoalan epistemologi. Ini saya membaca pernyataan Profesor Kunto Wijoyo lagi nih ya. Di dalam buku-buku beliau Islam sebagai ilmu, ya. Di balik kemajuan ilmu dan teknologi, dunia modern sesungguhnya menyimpan suatu potensi yang menghancurkan martabat manusia. Umat manusia telah berhasil mengorganisasi ekonomi, menata struktur politik, serta membangun peradaban maju untuk dirinya sendiri. Tapi pada saat yang sama, kita juga melihat bahwa umat manusia telah menjadi tawanan dari hasil ciptaannya itu. Jadi masa depan bukan lagi al-imanu billah, tapi al-imanu bibik data. Sehingga manusia sudah nggak bisa ngapa-ngapain dari hasil teknologi yang dia ciptakan sendiri. Nah, terakhir Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang saya muliakan. Saya serukan kepada kita semua, monggo dibaca satu dokumen penting yang diputuskan di dalam Muktamar Muhammadiyah 1 Abad 2010 yang lalu. Ya. Jadi hampir 10 tahun yang lalu ada satu dokumen tentang filsafat ya, pendidikan kita di Muhammadiyah. Ini barangkali saya ingin katakan Muhammadiyah sebetulnya sudah menjembatani ini. Jadi kalau panjenengan kok lepas dari itu mungkin lupa atau mungkin belum sempat membaca dokumen ini, maka sekarang saya bacakan. Ya, jadi pendidikan Muhammadiyah merupakan pendidikan Islam modern yang mengintegrasikan agama dengan kehidupan dan antara iman dan kemajuan yang holistik. Dari rahim pendidikan Islam yang untuk itu lahir generasi muslim terpelajar yang kuat iman dan kepribadiannya sekaligus mampu menghadapi dan menjawab tantangan zaman. Inilah pendidikan Islam yang berkemajuan. Dokumen ini diputuskan dalam Muktamar 2010 1 Abad di Jogja. Jadi Muhammadiyah sebagai Muhammadiyah begitu, yang dakwah kita yang saya sampaikan tadi, itu sebetulnya sudah menyusun narasi bagi kita. Tinggal persoalannya, kita konsisten dan istiqomah tidak dengan narasi yang diputuskan di
di jam'iyah kita ini, di organisasi kita ini, persyarikatan kita ini. Saya bacakan lagi. Ipteks adalah hasil pemikiran rasional secara holistik dan komprehensif atas realitas alam semesta, ayat kauniyah, dan atas wahyu dan sunnah, ayat kauliyah. Coba lihat, Muhammadiyah nggak pernah meninggalkan dua hal ini, yang merupakan satu kesatuan integral. Nah, lihat, tadi saya mengkritik tentang bagaimana pendidikan kita dikotomik. Melalui kegiatan penelitian dan pengembangan yang terus-menerus, diperbaharui bagi kemuliaan kemanusiaan dalam kehidupan yang lestari. Penguasaan istek adalah langkah awal dari tumbuhnya kesadaran ma'rifat, ma'rifatullah. Sehingga pemikiran rasional adalah awal dari kesadaran spiritual ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ketuhanan. Pengabdian ibadah kepada Allah meliputi ibadah yang terangkum dalam rukun Islam, penelitian dan pengembangan, ipteks, ada S-nya ya, seni, penataan lingkungan hidup yang lestari berkelanjutan dalam kehidupan bersama yang beradab, berkeadilan dan sejahtera, serta pembebasan setiap orang dari penderitaan akibat kebodohan dan kemiskinan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, panjang ya dokumen itu, tapi saya hanya ambil cuplikan-cuplikan yang menurut saya fundamental sekali sebagai sebuah narasi. Misi pendidikan Muhammadiyah termasuk pendidikan tinggi kita, mendidik manusia memiliki kesadaran spiritual ma'rifatullah, membentuk manusia berkemajuan memiliki etos tajdid, berpikir cerdas dan seterusnya. Yang ingin saya katakan di sini adalah apapun bidang kajian kita, nomor satu misinya adalah bagaimana menyadarkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para mahasiswa kita. Dan mohon maaf, ini bukan hanya tugas dosen AIK. Ini betul-betul menjadi tugas kita di semua prodi dan semua dosen apapun bidang studi kita. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, saya kira ini sajalah yang dapat saya sampaikan mengenai tanggung jawab dakwah kita tadi. Dari definisi dakwah kita yang bersifat lebih holistik, kemudian persoalan kita apa yang aktual barangkali pada hal-hal yang fundamental yang saya sebutkan. Teknis tentu saya bukan ahlinya, ya. Lalu kemudian poin yang ketiga, saya sampaikan bagaimana Muhammadiyah menyusun satu narasi yang ini bisa menjadi pijakan kita. Sehingga tidak ada lagi kemudian alasan bagi kita untuk melakukan atau melestarikan dikotomi yang seperti yang kita kritik tadi. Nasrullahi fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.